Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'da. Sebulan penuh kita menjalankan puasa Ramadan untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Ramadan merupakan bulan spesial. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran itu merupakan media kita untuk melakukan qurbah dan berdialog dengan Tuhan. Ulama menyatakan bahwa bila ingin engkau mengadu kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, maka lakukan itu dalam sholatmu. Tetapi bila engkau ingin mendengarkan nasihat Tuhan untuk segala permasalahan hidupmu, maka bacalah Al-Quran. Satu hal menarik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah apa yang Allah nyatakan, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah, maka aku akan mengingatmu. Uzkurullaha dzikran katsira. Dan berzikirlah sebanyak engkau mampu. Terus basahi lidahmu dengan zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah pada pagi dan sore hari. Karena huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Bahwa Allah itu kenapa kita harus selalu mengingat, karena Allah lah yang senantiasa menurunkan rahmat-rahmatnya untuk kita, utamanya di bulan Ramadan ini. Dan para malaikat-malaikat senantiasa membacakan istighfar untuk kita, permohonan ampun untuk kita, agar kita ini keluar dari kegelapan ila nur, minadh-dhulumati ila nur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bila kita mentadabburi apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, maka di sana kita akan merasakan bahwa Zat yang paling peduli kepada kita pribadi adalah Allah. Paling peduli. Karena dari Allah lah kita mendapatkan kenikmatan kehidupan ini. Dari Allah lah kita merasakan bagaimana kita bisa membedakan antara nikmat dan nikmah. Dari ayat-ayatnya yang kita baca, kita daras setiap malam, kita memahami betapa Allah begitu lembut mengingatkan kita untuk selalu dan selalu tidak lupa padanya dengan berzikir. Dalam berbagai masalah, Allah mengingatkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayo, kuatkan hatimu, bersabarlah dan bersolat, berzikir, mengingat kepada Allah, mengingat bagaimana Allah khalaqal asya' litta'ab. Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk ibadah kita. Karenanya, para hadirin rahimakumullah, para pemirsa, kita harus jadikan Ramadan yang telah kita lalui ini
yang kita rasakan setiap hari ini benar-benar yarmudu dzunubana, membakar, menghancurkan dosa-dosa kita dengan amal-amal yang telah kita lakukan sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah. Betapa kasihnya Allah, dan Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa ibadah yang kita lakukan sebenarnya manfaatnya tidak sama sekali kepada Allah, tetapi manfaatnya harus dirasa oleh semua umat manusia. Coba kita perhatikan. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mempunyai belas kasih. Saat itu para sahabat berkata, quluna yarhamuna ya Rasulullah, kami ini semuanya saling mengasihi ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengingatkan, laisar rahim mayarhamu ashabah. Yang dimaksud rahim, orang yang punya belas kasih, orang yang mencuil sifat kasihnya Allah, bukanlah orang yang hanya berbuat baik kepada sesamanya, kepada sahabatnya, kepada orang yang seida. Rasulullah mengingatkan, walakinar rahim man yarhamun nas, orang yang disebut rahim, punya kasih, adalah orang yang punya belas kasih kepada nas, kepada semua orang. Dan itu terekspresi dari semua gerakan ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Kita berpuasa, salah satu fungsinya adalah agar kita merasakan bagaimana rasa lapar itu mendera dalam diri seseorang, untuk kemudian menumbuhkan kita empati kepada yang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kemudian kita ringan tangan bersedekah, meraih tangan-tangan ringkih tetangga-tetangga kita yang dalam keadaan lapar. Kita bersedekah juga untuk kemanfaatannya pada sesama. Bahkan kita berhaji, saat Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ma'abarul haji ya Rasulullah, sebenarnya haji mabrur itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab dan mengatakan bahwa haji mabrur itu adalah mereka-mereka yang tawafnya bagus, mereka-mereka yang sa'inya baik, atau wukufnya dipenuhi dengan zikir saja. Tetapi yang disebut Rasulullah Muhammad SAW adalah it'amut ta'am wajibul kalam. Orang yang hajinya mabrur adalah orang yang kemudian mulai ringan berbagi makanan, wajibul kalam, dan kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bila kita mentadabburi, mengangan-angan apa yang kita baca dalam Al-Quran, Allah senantiasa mengingatkan kita, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salat khairun 'inda rabbika thawaban khairun amala, bahwa dunia ini adalah tipuan. Kita diperintah untuk kembali kepada Allah. Allah ibarat kata sudah membuka kedua tangannya untuk merengkuh kita, para hamba-hambanya, dengan zikir dan amal kebaikan. Maka kita harus sambut rengkuhan itu, kasih Tuhan itu, dengan terus berzikir, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan berzikir sehingga kemudian zikir itu menjadi zikir anfas. Setiap gerakan nafas kita
adalah pengingat kita kepada Allah. Kita bernafas, hembusan kita yang kita hirup adalah karena Allah memberi kesempatan kita menghirup udara. Ketika kita membuang nafas, kita sadari bahwa itu adalah fadhol, keutamaan Allah. Inilah betapa lautan ilmu yang akan kita raih dari Al-Quran. Bila kita mentadabburinya, kita akan merasakan betapa Allah itu sungguh memberikan kasih yang luar biasa. Bahkan untuk mereka-mereka yang ahli maksiat. Dalam sebuah ayat Allah ingatkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai jiwa-jiwa yang telah berlebihan atas dirinya sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu Maha mengampunkan semua dosa-dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Bahwa salah satu sifat Allah adalah Al-Ghafur, zat yang Maha mengampun, Ar-Rahim, dan Maha kasih. Terus tebarkan kasih sebagai bentuk ekspresi kita dekat dengan Tuhan. Terus tebarkan kasih untuk menunjukkan kita bahwa kita ini mengimani Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, salah satu sifat para kekasih-kekasih Tuhan adalah ihtimalul adha wa idkhalur rohah alal ikhwan, menanggung beban orang sekitar dan membuat orang sekitar bahagia dan merasa nyaman ada di dekat kita, sebagai salah satu bentuk kita dekat dengan Tuhan. Itulah sifat-sifat kekasih Allah. Moga-moga kita semua bisa meraih dan mencapai level itu, sehingga Ramadan, hari-harinya yang kita penuhi dengan zikir, dengan mendaras Al-Quran dan mengkaji ilmu-ilmunya, benar-benar menempa kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah dan menjadikan kita semua insan-insan yang kembali fitri, sehingga kita semua pantas kembali ke dalam kesucian seperti saat kita lahir dan memulai kehidupan yang akan datang dalam keadaan suci bersih, sehingga kita semua pantas mengucapkan selamat Idul Fitri karena hati kita dipenuhi dengan kebersihan hati. Sukses selalu untuk panjenengan semua. Moga-moga Ramadan benar-benar menjadikan kita semua insan-insan yang menepati kesempurnaan insan kamil seorang Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa terus tebarkan kasih, tebarkan cinta untuk sesama, karena kita adalah umat Tuhan yang Maha Kasih dan memuliakan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, selamat Hari Raya Idul Fitri.